Ya. Jadi misalnya bagaimana cara biasanya Pocket pun bisa diatur ya ISO-nya. Biasanya ada ISO dimulai 80 ya. ISO 80, 100, 200 sampai, nah ini tergantung kameranya, 1600 atau nah, semakin kecil ISO, noise-nya akan semakin sedikit. Semakin besar ISO, mungkin di sini kameranya kalau kamera DSLR ada sampai 64.000. Semakin banyak noise. Tetapi kalau kamera yang bagus, meskipun ISO-nya ini tinggi, dia nggak masalah. Nah, kapan kita menggunakan ISO rendah, kapan menggunakan ISO tinggi? Kita bisa menggunakan ISO rendah ya kalau pencahayaan atau cahaya yang cahayanya itu cukup ya, misalnya siang hari ya. Saya ini kebetulan ada foto apa ini, Xiaojie ya, Xiaojie ya. Saya menggunakan ISO 200 ya, meskipun ini di zoom fotonya ini ya, ini kan kelihatan halus ya, bukan halus bukan berarti nggak ada jerawatnya, artinya nggak pecah-pecah atau nggak ada noise ya. Nanti ISO, loh ini kok ada jerawatnya, bukan itu ya, nggak ada hubungannya. Terus perhatikan yang di sebelah kanan, saya menggunakan ISO 3200. Nah ini, tapi ini kecil ya, ini kalau sebenarnya fotonya itu kalau dibesarkan ini akan sedikit noise, jadi ada bintik-bintik hitam gitu di sekitar foto itu, sehingga nggak bagus kalau misalnya kita print dalam ukuran besar ya. Jadi ada banyak noise dengan ISO yang tinggi. Kenapa kita menggunakan ISO? Nah, ISO tadi adalah apa pengertiannya? Kita bisa mengatur sensitivitas masuknya cahaya dalam kamera ya. Misalnya kalau kita malam hari menggunakan ISO rendah, maka apa? Gambar yang dihasilkan akan gelap ya. Bahkan kalau misalnya ISO 80 malam hari, meskipun ada cahaya ya, cuman cahayanya itu kurang, itu akan gelap. Caranya bagaimana? Biar terang, ISO-nya kita tinggikan. Cuman kalau ISO terlalu tinggi ya, terlalu tinggi, gambarnya itu akan kayak akan banyak noise ya. Jadi ISO rendah itu cocok untuk misalnya siang hari, pagi hari dan seterusnya. ISO tinggi untuk malam hari, atau kalau kita di ruangan itu set aja ISO-nya 800 atau 1600. Tapi kalau misalnya kita coba 400 bisa, nah itu kita set ISO 400 nggak apa-apa. Cuman biasanya kalau kita mengatur ISO ini pengaruh juga pada speednya ya. Apalagi kalau kita menggunakan speed yang speed shutternya itu otomatis, biasanya mengikuti keseimbangan cahayanya. Misalnya ini saya naik, ini saya lupa ini. Misalnya ini shutter speednya ya. Shutter speed, maksudnya speed ini shutter speed. Ini misalnya speednya 60. Nah, kalau misalnya ini saya turunkan menjadi ISO-nya 800, gambarnya kan lebih baik. Tapi apa? Speednya itu akan menjadi berkurang. Speed pengambilannya itu akan berkurang. Untuk menghasilkan gambar seperti ini dengan cahaya yang cukup, mungkin speednya akan turun jadi misalnya 20 second. Ini bukan seper 60 ya, kalau 60 terlalu lama. Seper 20, seper 60 second. Nah, maka di sini speednya akan jadi seper 20 second. Nah, speednya akan lebih lama.
ya, 1/20 detik. Nah, sekarang shutter speed. Shutter speed adalah kapan kita mengatur lama waktu yang dibutuhkan dalam menangkap suatu cahaya. Ya, kapan kita menggunakan shutter speed? Menggunakan speed yang lama, misalnya saat kita memfoto kembang api. Ini kembang api ya. Ya, ini kan blur gitu ya. Kalau kita menggunakan speednya cepat, itu nggak akan cahayanya akan bentuk garis kayak gini, tapi kelihatan cuman teletik merah gini ya. Nah, biar kelihatan ini kan ada konturnya seperti ini. Nah, ini speednya saya buat agak lama, 2 second. Jadi pengambilannya 2 detik. Jadi pengambilan gambarnya ini selama 2 detik. Begitu juga yang ini, yang gambar yang air ini. Kalau ini saya ambil cepat, maka nggak akan sampai halus seperti salju seperti ini. Jadi kayak air biasa gitu, kayak air yang kita lihat itu. Tapi kalau misalnya ini saya set 2,5 second ya, lebih lama, nah, ini kelihatan akan seperti seperti salju itu ya. Nah, terus ini kalau orang yang main ini kita set shutter speednya itu cepat, akan kelihatan freeze ya, gerakannya itu akan kelihatan freeze, beku ya, kelihatan berhenti sesaat. Tapi kalau misalnya ini saya setting misalnya anggap aja 1/50, maka nggak akan kelihatan orangnya, jadi kelihatan bayangannya aja. Karena apa? Karena gerakannya sangat cepat sekali ya. 1/50 masih terlalu lambat untuk menangkap gambar seperti ini. Maka saya di sini saya gunakan speed secepat-cepatnya. Nah, misalnya saya set 1/2500 second. Nah, ini biasanya untuk yang olahraga speednya harus tinggi, lebih dari 1/1000 ya. Kalau kita lihat orang main badminton itu kan kelihatan loncatannya, kemudian pada waktu smash itu terus koknya biar berhenti, itu menggunakan speed yang tinggi. Ada rumus perbandingan, maksudnya apa ini? Ada pertanyaan, ada rumus perbandingannya apa? Rumus bagaimana? Nggak tahu saya ini maksudnya rumus berapa detik kita harus set shutter kita, nggak ada ya. Jadi ya kita coba-coba saja. Jadi kalau misalnya saya coba misalnya pakai 1/50, ternyata orangnya masih kelihatan gerak gitu ya, ya kita tingkatkan lagi aja. Nah, tapi apalagi kalau ini kan terang ya, sehingga kita bisa mengatur speednya itu secara cepat. Nah, kenapa? Karena kalau kita mengatur speednya cepat di malam hari ya, apalagi malam hari atau cahaya kurang, itu gambarnya itu akan gelap sekali ya. Jadi malam hari itu biasanya itu biar gambarnya terang itu shutter speed rendah, kemudian malam hari ya ini ya. Apalagi kalau kita tidak menggunakan flash, shutter speed rendah, kemudian apalagi ISO-nya tinggi, ini yang malam. ISO tinggi, kemudian aperture besar. Ini untuk memoto malam hari.
besar. Nah, ini adalah cara biar moto malam itu masih kelihatan. Terus lanjut lagi. Nah, ini contoh lagi. Ini shutter speed kalau saya ambil 1/60 second ya, 1/60 second. Kalau ini saya ambil 10 second di tempat yang sama, cuman ini menjelang malam, yang ini sudah malam ya. Yang ini menjelang malam, yang ini malam. Nah, kan kelihatan. Ini ada mobil, kelihatan bayangannya aja. Nah, kenapa yang ini kok kelihatan? Karena ini berhenti. Nah, ini di sini ada lampu merah ya. Jadi ini yang berhenti. Cuman yang belakang-belakangnya ini kan mulai gerak. Nah, itu kelihatan cahayanya saja. Yang ini arahnya ke sana mobilnya. Kenapa yang sebelah kiri ini warnanya merah? Kan karena belakang mobil kan lampunya merah. Yang ini dari depan. Nah, ini perhatikan shutter speed yang lama, ini shutter speed yang cepat, 1/60 second. Kelihatan. Ini sebenarnya sama semua ini. Jadi gerakannya sama. Cuman yang ini malam, kemudian shutternya 10 second, yang ini 1/60, sehingga yang di sini kelihatan nge-freeze kan. Ini mobilnya kelihatan, bisnya kelihatan diam. Sebenarnya sama juga, jalan juga. Nah, apakah pocket bisa? Bisa. Jadi kalau yang seperti ini pakai pocket bisa. Caranya apa? Yaitu tadi, shutter speed yang paling lama di pocket itu di firewalk ya, firewalk, mode firewalk. Nah, biasanya 2 second, 2 atau lebih, 2 atau 4 second ya. Jadi kalau misalnya pakai pocket, pingin moto seperti ini, atur pada mode firewalk ya, firewalk, mode kembang api, kemudian ya, mode kembang api gitu aja ya. Kemudian setelah itu pakai tripod ya, kemudian pakai apa lagi? Pakai biar nggak goyang, pakai timer ya, anggap saja 2 second atau 10 second mulai foto, ceklek. Nah, itu nanti akan tampil seperti ini. Nah, kalau menggunakan mode firewalk itu ya, firewalk itu selain kelihatan ini, kalau lampu itu kan kelihatan bintang ya, bintang seperti ini. Nah, ini saya lanjutkan lagi. Ini sudah sport, mode sport itu shutter speed dipilih secepat mungkin, kalau perlu dengan perbesar ISO. Ini kalau cara mengatur aperture, ISO atau menggunakan pocket, jadi langsung digunakan mode-mode seperti ini. Selain itu masih banyak lagi ya modenya, saya cuman nggak hafal, cuman yang ada mode makro juga, makro. Nah, saya nggak hafal karena tiap-tiap kamera mempunyai mode sendiri-sendiri, cuman biasanya kelima ini standar ya, night atau firewalk dan seterusnya. Night itu shutter speed yang lama dan memaksimalkan ISO, atau dengan menyalakan flash dengan tujuan banyak cahaya yang masuk ke kamera. Ini. Nah, sebelum ke pembahasan yang lain, sampai di sini ada pertanyaan mungkin?